Riwayat kisah Nabi Idris alaihi salam. Idris alaihi salam adalah salah satu di antara nabi-nabi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 2 kali dalam Al-Quran, namun tidak menceritakan kepada kita kisahnya atau kisah kaumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 85 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Dan di dalam surat Maryam ayat 56 dan 57 yang artinya, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat membenarkan, dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Menurut Al-Hasan Al-Basri, maksud, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, adalah ke surga. Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya ke langit yang keempat, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Isra Miraj. Rasulullah ketika Miraj pernah melewati Nabi Idris, di mana ketika itu ia berada di langit keempat, lalu beliau mengucapkan salam kepadanya. Beliau bersabda, lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Ia pun menjawabnya dan berkata, selamat datang, seorang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Hadis riwayat Bukhari. Ada riwayat bahwa Nabi Idris adalah seorang penjahit. Ia tidaklah menancapkan jarum, kecuali mengucapkan Subhanallah. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Idris adalah orang yang pertama menulis dengan pena. Sebagian ulama menerangkan bahwa zaman Idris adalah sebelum Nabi Nuh alaihi salam, sedangkan yang lain berpendapat bahwa masanya adalah setelah Nabi Nuh alaihi salam. Ia hidup di zaman Bani Israel. Tentang wafatnya diperselisihkan. Ada yang berpendapat bahwa ia tidak mati, tetapi diangkat ke langit dalam keadaan hidup, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam diangkat. Ada pula yang berpendapat bahwa ia wafat sebagaimana rasul-rasul yang lain wafat. Tentang ayat, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, Mujahid berkata, Idris diangkat dan tidak wafat, sebagaimana Isa diangkat. Ibnu Katsir mengomentari perkataan Mujahid. Ia berkata, jika maksudnya tidak wafat sampai sekarang, maka perlu ditinjau kembali. Tetapi, jika maksudnya diangkat ke langit dalam keadaan hidup, lalu diwafatkan di sana, maka tidak bertentangan dengan riwayat yang lalu, dari Ka'ab al-Ahbar. Nabi Idris alaihi salam adalah seorang nabi yang Allah puji akan sifat pembenaran yang sempurna, mempunyai ilmu yang sempurna, keyakinan yang kokoh, dan banyaknya amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengangkat namanya ke seluruh penjuru alam, serta Allah angkat kedudukannya di antara makhluk yang dekat dengannya. Mujahid menjelaskan tentang ayat tersebut, bahwa Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit, dalam keadaan tidak mati seperti Nabi Isa alaihi salam. Tafsir At-Tabari 72 nomor 16 dengan sanad yang sahih. Ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa dia diangkat malaikat ke langit, kemudian datanglah malaikat maut mencabut nyawanya di sana. Wallahu a'lam. Nabi Idris alaihi salam bertemu Rasulullah di langit yang keempat saat peristiwa Miraj. Hal ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan kedudukannya pada derajat yang tinggi di antara para nabi lainnya. Demikian juga, Rasulullah menyebutkan dalam hadis sesuatu yang mengisyaratkan tentang sifat Nabi Idris alaihi salam. Beliau bersabda, adalah seorang nabi dari para nabi yang menggaris nasib, maka barang siapa yang mampu melakukannya dengan bekal ilmu yang pasti dan mencocoki, maka hal itu boleh baginya.
Hadis riwayat Muslim. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa nabi yang dimaksud dalam hadis di atas adalah Nabi Idris alaihi salam. Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis ini. Maksud yang sesungguhnya menggaris nasib itu, hukumnya haram, dikarenakan hal itu tidaklah dilakukan, kecuali dengan syarat harus dengan ilmu yang pasti dan mencocoki, dan tidak ada bagi kita. Adapun Rasulullah tidak menyebutkan hukumnya, supaya tidak salah tafsir, bahwa apa yang dilakukan Nabi tersebut haram, karena memang Nabi tersebut punya ilmunya, sehingga boleh melakukannya. Adapun kita tidak punya ilmu tentangnya. Syarh Muslim bab 5 nomor 21. Kapan masa hidup Nabi Idris alaihi salam? Terjadi perbedaan yang mendasar tentang riwayat Nabi Idris alaihi salam. Apakah dia seorang nabi yang hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam, ataukah sesudahnya? Ahli sejarah seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, As-Suyuti, dan lainnya menjelaskan bahwa Nabi Idris alaihi salam hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Alasan mereka yang pertama ditinjau dari nasab, bahwa Nabi Idris itu nama aslinya adalah Hanuh, yang termasuk nenek moyang Nabi Nuh alaihi salam. Dan kedua, menurut tafsir surat Maryam ayat 58, yang artinya, mereka itulah adalah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu golongan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami angkat dalam kapal bersama Nuh, dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Makna dari keturunan Adam adalah Nabi Idris alaihi salam. Dalam surat Maryam ayat 58, diurutkan tentang silsilah keturunannya. Dan Nabi Idris termasuk keturunan Nabi Adam, yang tidak bersama Nabi Nuh dalam perahu. Berarti, Nabi Idris urutannya sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Imam An-Nawawi berkata, perkataan Nabi Idris, selamat datang saudara yang saleh, dan Nabi yang saleh, tidak menghalangi bahwa keberadaan Nabi Idris alaihi salam sebagai bapak Nabi kita, yakni Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebab perkataan, saudara yang soleh, mengandung pengertian bahwa itu sebagai bahasa lembut dan beradab, di mana memakai lafaz saudara, sekalipun ia anak laki-lakinya. Karena para nabi semuanya bersaudara, demikian juga orang-orang mukmin semuanya bersaudara. Syarh Muslim, bab 2 nomor 220. Adapun ulama yang lain, seperti Al-Qurtubi, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Utsaimin, dan lainnya menyatakan bahwa Nabi Idris itu hidup sesudah Nabi Nuh alaihi salam. Mereka beralasan, pertama, perkataan manusia kepada Nabi Nuh alaihi salam di saat meminta syafaat, "Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi." Di sini telah jelas bahwa tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Idris termasuk rasul, maka tidak mungkin dia hidup sebelum Nabi Nuh. Kedua, tafsir Quran surat An-Nisa ayat 163. Di sini para nabi diurutkan sesudah Nabi Nuh alaihi salam, termasuk diantaranya Nabi Idris alaihi salam, berarti masanya setelah Nabi Nuh alaihi salam. Ketiga, ucapan Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya, bahwa Nabi Idris alaihi salam adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Dan telah jelas diketahui, bahwa Nabi Ilyas alaihi salam hidupnya setelah Nabi Nuh. Keempat, perkataan Nabi Idris alaihi salam sendiri, ketika bertemu Rasulullah di langit keempat dalam peristiwa Miraj, "Selamat datang wahai Nabi yang soleh, dan saudara yang soleh." Kalau Nabi Idris alaihi salam hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam, tentu ia akan mengatakan, "Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh," sebagaimana ucapan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada lagi pendapat yang tidak memihak, diantaranya adalah: pertama, Ibnu Hajar berkata, pengertian bahwa Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama itu berkaitan dengan penduduk bumi.
Sebab, di zaman Nabi Adam tidak ada penghuni di bumi ini melainkan keluarganya saja. Jadi, kerasulan Nabi Adam ibarat pendidikan untuk anak-anaknya. Juga mengandung pengertian bahwa kerasulan Nabi Nuh itu untuk anak-anaknya, dan selainnya yang sudah menyebar di beberapa daerah. Adapun Nabi Adam, kerasulannya hanya terbatas pada anaknya, dan mereka dalam satu daerah saja. Adapun tentang Nabi Idris terjadi masalah, karena keberadaannya sebelum atau sesudah Nabi Nuh diperselisihkan. Fathul Bari, bab 6 nomor 418. Kedua, Al-Qadi Iyad berkata, bila Nabi Idris itu adalah Nabi Ilyas dari Bani Israel, maka berarti ia hidup sesudah Nabi Nuh, sehingga benarlah bahwa Nabi Nuh adalah seorang Nabi dan Rasul yang pertama, dan Nabi Idris pun juga seorang Nabi dan Rasul. Adapun Nabi Adam dan anaknya Syits, sekalipun juga seorang Rasul, tetapi hanya terbatas pada anak-anaknya dan keluarganya, mengingat saat itu belum ada orang kafir. Keduanya mengajarkan iman dan taat kepada Allah Ta'ala. Lain lagi dengan Nabi Nuh, ia diutus kepada orang-orang kafir yang sudah mulai ada di bumi. Dan inilah barangkali pendapat yang lebih dekat, bahwa Nabi Adam dan Idris alaihi salam, keduanya bukanlah seorang Rasul melainkan keduanya Nabi. Syarh Muslim oleh Imam An-Nawawi, bab 3 nomor 55.